Berapakah nilai minimal uang yang bisa terkena zakat setiap bulannya? Jadi begini, ini pertanyaan mengenai zakat mal, zakat harta. Kita kalau menyimpan uang ada di rumah atau di bank, mau deposit atau bukan deposit, pokoknya menyimpan uang ada di rumah, tidak terpakai uang tersebut, itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya jika mencapai nisab. Berapa nilai nisabnya dari uang yang kita simpan di bank atau di rumah? Itu adalah hasil konversi atau hasil kita mengkurs berapa rupiah kah nilai daripada 588 gram perak. Misal nilai rupiah 588 gram perak itu senilai 5 juta. Nah, kalau misal kita simpan uang di bank nggak pernah kurang dari 5 juta, atau kita simpan uang di rumah selama setahun nggak pernah kurang dari 5 juta, maka wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Tapi wajibnya bukan per bulan, wajibnya jika mencapai haul, yaitu setelah setahun uang tersebut dia simpan, bukan per bulan terkena kewajibannya. Adapun kalau dia mengeluarkan setiap bulan, maka itu namanya zakat yang dipercepat atau yang disebut dengan zakat muajjalah. Nah, itu ada pembahasan khusus yang butuh pembahasan lebih, butuh waktu lebih. Nah, tapi yang jelas dia belum terkena kewajiban zakat uang yang dia simpan kecuali kalau sudah mencapai setahun. Nah, saran saya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa mengeluarkan zakatnya setiap bulan. Tapi alangkah baiknya kalau dia tunggu sampai setahun, baru dia lihat apakah dia terkena kewajiban zakat ataukah tidak. Kalau memang dia terkena kewajiban zakat, baru dia tunaikan, dia salurkan zakatnya kepada mereka yang berhak untuk menerima zakatnya. Dan apakah bisa niat zakat digabung dengan niat sedekah? Nggak bisa. Sebagaimana kita puasa Ramadan dengan niat puasa Senin Kemis sekaligus, ya nggak bisa. Sama seperti kalau kita masuk masjid, sholat duhur misalkan dengan niat yang lain, itu nggak bisa. Ini ya. Sama dalam hal ini juga begitu. Nggak bisa niat zakat digabung dengan niat sedekah. Atau bisakah diberikan zakat itu secara bertahap, nyicil? Nggak bisa. Kalau sudah tiba waktunya haul, maka dia terkena kewajiban zakat, wajib. Semisal zakat fitrah, nggak bisa malam takbiran kita keluarkan 1 kilo, seminggu kemudian baru kita keluarkan 2 kilo yang lain. Nggak bisa dicicil. Zakat harus kontan. Iya, Allah aja ngasih rezeki kepada kita kontan kok. Iya, maka kita wajib juga memberikan kepada fuqara wal masakin, orang-orang yang berhak menerima zakat kontan, nggak bisa dicicil. Iya, nggak bisa dicicil. Kecuali kalau dia mampunya. Misal saya di malam takbiran terkena kewajiban zakat fitrah. Kan setiap orang antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Khilaf di antara ulama, anggap 3 kilo biar gampang hitungnya. Saya punya kelebihan beras cuma 1 kilo. Nah, ini saya keluarkan 1 kilo. Selesai tadi, gugur kewajiban saya. Nggak perlu saya cari atau utang-utang untuk beli beras 2 kilo sehingga menjadi sempurna beras yang saya tunaikan 3 kilo. Nggak wajib. Jadi nggak perlu bertahap. Sama seperti kalau kita akikoh. Sunnahnya, afdolnya laki-laki, anak laki-laki 2 kambing. Kalau misal dia mengeluarkan 1 kambing boleh. Suatu saat dia mengeluarkan 1 kambing lagi, nggak perlu. Sudah gugur kesunahannya. Sama. Saya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi saya mampunya cuma beli beras 1 kilo. Nggak mampu beli beras 3 kilo. Maka ketika saya menunaikan zakat fitrah 1 kilo, sudah gugur kewajiban saya. Nggak perlu saya berusaha lebih untuk menunaikan zakat fitrah menjadi 3 kilo. Mengenapkannya menjadi 3 kilo. Jadi intinya, kalau kita mampu 3 kilo, ya nggak boleh dicicil. Kalau kita mampu 3 kilo, nggak boleh diberikan, disalurkan kepada fuqara wal masakin secara bertahap. Harus kontan disalurkan kepada mereka. Ataukah boleh kita ini menunaikan zakat fitrah kepada orang yang berbeda-beda? Iya, menunaikan zakat fitrah kepada orang yang berbeda-beda boleh. Misal panitia zakat menerima zakat totalnya 1 ton, ya kan nggak wajib diberikan hanya kepada 1 orang, tapi diberikan kepada orang yang berbeda-beda. Atau saya secara pribadi, zakat kresek saya, zakat fitrah saya 1 kresek beratnya 3 kilo, boleh saya berikan kepada orang yang berbeda-beda. 1 kilo untuk A, 1 kilo lagi untuk B, 1 kilo lagi untuk si C, boleh. Nggak ada masalah dengan itu semuanya. Yang penting kita sudah menunaikan zakat fitrah. Ya.
Dan yang paling penting yang perlu kita tahu ketika kita membagi zakat fitrahnya kita kepada orang yang berbeda-beda, ya kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, nah kalau kita kasih 3 kilo kepada 10 orang, ya mereka cuma dapat berapa? Ya itu juga perlu menjadi pertimbangan, karena tujuan daripada zakat fitrah itu adalah ighna'ul fuqara 'anil mas'alah fi yaumil id, mencukupi kebutuhan fakir miskin sehingga mereka di hari yang berbahagia tidak sampai turun ke jalan terlunta-lunta untuk mengharap belas kasih dari orang lain.